Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Saber Asia, program studi Informatika dalam mata kuliah Sistem Operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi, yang mana poin-poin yang saya bahas adalah jawaban dari ujian akhir semester. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi sistem operasi. Apa sih pengertian dan fungsi sistem operasi? Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris disebut operation system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat keras lainnya, serta menyediakan antarmuka untuk memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan komputer. Fungsinya apa? Fungsi utama dari sistem operasi adalah untuk mengatur dan mengelola sumber daya komputer sehingga dapat digunakan secara efisien oleh pengguna dan aplikasi yang berjalan di atasnya. Adapun fungsi-fungsi utamanya itu manajemen memori. Sistem operasi sebagai manajemen memori, yang mana bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan membebaskan memori untuk aplikasi dan proses yang berjalan di komputer. Kemudian ada manajemen proses, yaitu memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses atau aplikasi sekaligus dan memastikan bahwa proses tersebut dijalankan secara efisien dan tidak saling mengganggu. Ada manajemen hardware atau manajemen perangkat keras, yaitu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola perangkat keras seperti printer, hard disk, dan jaringan, sehingga aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat tersebut secara efektif. Selanjutnya ada antarmuka pengguna, yaitu menyediakan antarmuka untuk memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer seperti layar, mouse, dan keyboard. Kemudian fungsi terakhir ada fungsi keamanan, yaitu memastikan keamanan sistem dan data dengan mengontrol akses pengguna dan aplikasi ke sumber daya sistem. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem operasi. Di sini ada sistem operasi Windows, sistem operasi Mac yang biasa dipakai di Apple. Terus ada Android, ada juga Linux. Nah, sistem operasi itu ada dua, yaitu sistem operasi open source dan closed source. Nah, kedua sistem operasi ini memiliki karakter yang dari namanya saja sudah berbeda. Pertama, untuk open source itu memiliki karakter kode sumber tersedia untuk publik. Nah, karena ketersediaan sehingga siapa saja dapat mengakses dan memodifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian ada karakter selanjutnya dapat diunduh secara gratis dan digunakan oleh siapa saja. Nah, jadi siapapun bisa mendownload dan menggunakannya tanpa harus membayar. Biasanya untuk bayar lisensi. Selanjutnya tidak terikat dengan perusahaan atau vendor tertentu. Nah, sehingga pengembangan dan pengguna memiliki kebebasan untuk menentukan jalan dan pengembangan produk. Nah, selanjutnya sistem operasi yang bersifat closed source. Apa sih karakteristiknya? Ya, tentu karakteristiknya berbanding terbalik dengan yang open source. Nah, di sini yang pertama, kode sumber tidak tersedia untuk publik. Nah, karena tidak tersedia untuk publik, maka kita tidak dapat memodifikasi dan mengembangkan dan tidak memiliki akses ke kode tersebut. Nah, kemudian memerlukan biaya lisensi meskipun vendor menyediakan versi gratis. Nah, meskipun beberapa vendor menyediakan versi gratis, akan tetapi tentu memiliki fitur-fitur yang terbatas untuk yang versi gratis, tidak sama seperti yang versi yang berbayar. Nah, misalnya kalau di sistem operasi itu ada Windows Home. Yang Windows Home itu Windows yang gratis, tapi tidak ada beberapa fitur yang tidak berfungsi, tidak dimiliki, tidak sama seperti Windows 10 yang Pro. Kalau yang Pro atau Windows yang lain yang sifatnya memiliki lisensi untuk dibeli seperti itu. Nah, karakteristik open source dan closed source memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Nah, sistem open source memberikan kebebasan untuk mengubah dan memodifikasi kode sumber sesuai kebutuhan. Sementara sistem operasi closed source memberikan perlindungan hak cipta dan keamanan bagi pemilik produk. Namun masing-masing sistem operasi dapat digunakan sesuai kebutuhan dan preferensi penggunanya. Nah, kita sudah mengenal dua sistem operasi open source dan closed source. Nah, sekarang kita akan melihat skema dasar dari sistem komputer. Oke, maaf, di sini untuk closed source ternyata ada yang ketinggalan, yaitu dilindungi oleh hak cipta dan paten. Nah, maksudnya di sini adalah karena dilindungi, maka kita tidak bisa sebebasnya melakukan modifikasi atau pengembangan terhadap sistem operasi tersebut. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh dari sistem operasi yang open source dan closed source. Nah, baik, kita lanjut ke yang tadi adalah bagannya. Nah, ini adalah bagan sistem komputer, di mana di sini ada perangkat input, perangkat output, port input dan output, alat pemrosesan, ada perangkat memori utama. Di sini ada jalur bus data, di sini ada bus alamat. Nah, panahnya di sini ada bus kendali. Bus kendali maksudnya di sini ini panahnya mengarah 2, yang artinya di sini akan terjadi dua proses, yaitu masuk dan keluar. Oke, jadi proses yang ada di sini disampaikan ke sini dan itu bisa kembali ke sini lagi. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan masing-masing dari perangkat dan contoh-contohnya, contoh perangkatnya. Kita mulai dari perangkat input terlebih dahulu. Nah, perangkat input ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Nah, berbagai perangkat input yang umum kita gunakan adalah keyboard, mouse, scanner, kamera, mikrofon. Nah, itu semua termasuk perangkat input. Nah, setelah ke perangkat input, kita akan ke port input output. Nah, tadi kita masukkan, sekarang kita ke jalan masuknya. Nah, ini ada portnya. Nah, portnya itu yang mana? Port input output ini adalah jalan masuk untuk perangkat, jalan masuk dan keluar. Namanya saja input dan output. Nah, biasanya di komputer, di laptop atau di PC, kita biasa menemukan ada port-port seperti port USB, port HDMI, dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk port input dan output. Nah, kita lanjut ke perangkat pemrosesan. Nah, perangkat proses itu atau processing device merupakan perangkat keras yang melakukan pengolahan data atau informasi yang telah dimasukkan ke dalam komputer. Perangkat proses utama dalam sistem komputer yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nah, kemudian lanjut ke perangkat memori atau memori utama. Nah, untuk perangkat memori sendiri itu merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi secara sementara atau permanen. Nah, beberapa diantaranya adalah RAM atau Random Access Memory yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh sistem komputer. Kemudian ada hard disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dalam sistem komputer. Nah, untuk hard disk sendiri saat ini kita sudah mengenal yang namanya SSD, yaitu Solid State Drive. Fungsinya sama, hanya saja memiliki performa yang berbeda. Nah, kemudian ada flash drive, sama untuk menyimpan data dan file dalam bentuk portable yang dapat dibawa kemana-mana. Oke, setelah masuk di memori utama, sudah tersimpan di memori utama, sudah diproses. Nah, itu akan mengembalikan ke port input output. Kemudian kita akan mendapatkan outputnya. Nah, perangkat outputnya di sini itu merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data atau informasi dari sistem komputer. Beberapa perangkat output yang umum digunakan antara lain itu layar, printer, speaker, atau headphone yang seperti yang saya gunakan saat ini. Nah,
perangkat input, proses, output, dan memori merupakan komponen penting dari sistem komputer yang bekerja sama untuk memungkinkan pengguna memasukkan data atau informasi, memprosesnya, menampilkannya, dan menyimpannya dalam sistem komputer. Nah, setelah kita tahu fungsinya, kita tahu pengertiannya, kita tahu pembagiannya, terus ini ada bagan juga. Nah, sekarang kita lanjut ke proses instalasi sistem operasi. Di sini saya memilih instalasi sistem operasi Windows. Saya akan praktekkannya. Di sini saya sudah punya laptop. Laptop ini akan kita install menggunakan sistem operasi Windows 10. Nah, namun sebelum melakukan instalasi, tentu kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Pertama, yang paling sering kita butuhkan adalah flash disk. Kemudian kita membutuhkan software atau sistem operasi Windows-nya sendiri. Nah, kemudian kita buat menjadi sebuah bootable di dalam flash disk. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadi kita sudah bisa menggunakan flash disk ini sebagai alat instalasi. Oke, kita pasang dulu, menyalakan. Untuk Asus ini kita tekan F2 untuk masuk ke menu BIOS. Oke. Nah, sebelum melakukan instalasi, setelah kita punya bootable, sekarang yang harus kita perhatikan adalah di menu bootnya, di menu bootingnya. Ini mode easy, kita ke advance, kemudian ke boot. Nah, tujuannya adalah kita harus mengubah boot priority atau prioritasnya harus di mana. Nah, karena di sini kita menggunakan flash disk, maka kita pilih di sini flash disk. Nah, jika misalnya kita menggunakan disk, maka kita harus memindahkan ke disk, dan di sini karena tidak ada disknya, maka yang terbaca hanyalah flash disk dan beberapa penyimpanan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah mengubah prioritasnya ke flash disk, maka kita tekan F10. Gunanya untuk menyimpan konfigurasi dan kemudian kita keluar. Nah, setelah disimpan, maka otomatis perangkat akan mati dan booting kembali, dan akan booting langsung ke flash disk. Kita tunggu prosesnya. Proses booting tergantung masing-masing perangkat. Oke. Nah, ini bukti bahwa kita sudah masuk ke menu install Windows. Kita sudah booting menggunakan flash disk. Nah, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Kita akan memilih bahasa. Jadi di sini kita next saja. Kemudian install. Nah, di sini karena kita tidak punya lisensi, maka kita klik saja I don't have a product key. Terus pilih Windows Home. Next. Nah, untuk arsitekturnya ini disesuaikan dengan perangkat masing-masing. Ada yang arsitekturnya 64, ada juga yang 32. Nah, kebetulan laptop ini menggunakan yang arsitektur 64. Nah, kemudian selanjutnya kita accept lisensinya. Centang di sini, kemudian next. Nah, di sini ada dua menu, upgrade atau custom. Sini kita pilih custom. Nah, di sini perlu diperhatikan, di sini ada dua drive pertama dan drive kedua. Nah, di sini kasusnya adalah saya menggunakan drive 0 ini adalah SSD yang mana akan kita instalkan sistem operasi.
Tapi sebelumnya akan saya hapus terlebih dahulu karena akan dikosongkan. Akan tetapi untuk kasus install ulang itu tidak perlu menghapus yang seperti yang saya lakukan, cukup memformat di primary-nya. Oke. Sini saya hapus terlebih dahulu karena saya akan mengalokasikan SSD-nya sebagai sistem C nantinya. Jadi sistem operasi dengan penyimpanan itu akan terpisah. Nah, sistem operasi akan saya simpan di drive 0 dan penyimpanan akan berada di drive 1 atau di penyimpanan yang satunya. Nah, di sini menggunakan 2. Nah, di sini sudah, langsung next aja. Dan kita tunggu proses instalasinya. Di sini tidak dipercepat atau di skip agar bisa melihat prosesnya. Kita tunggu sampai 100%. Yuk kita menunggu. Jika terlalu lama maka video ini bisa dipercepat. Karena di sini saya tidak mengedit, jadi video ini langsung saya upload tanpa melakukan editing agar tidak tertinggal proses. Sini sudah 94%. Kemudian nanti akan berlanjut lagi, akan tetapi tidak selama ini. Nah, di sini akan memberikan info bahwa Windows harus di restart. Di sini kita boleh menunggu atau bisa juga kita langsung melakukan restart. Nah, karena proses instalasinya sudah selesai, nah kita boleh melepas flash disknya dan bisa juga tetap mempertahankan, akan tetapi lebih baik dilepas untuk menghindari booting kembali di flash disknya. Namun biasanya akan langsung booting ke sistem operasi yang tadi sudah diinstal di drive atau yang diinstal di disknya tadi, di penyimpanannya. Nah,
Kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, ketika sudah tampil ini artinya Windows sudah benar-benar sudah berhasil terinstall, akan tetapi kita harus melakukan beberapa konfigurasi lagi. Biasanya kita akan dipandu oleh Cortana. Kita matikan aja. Biasanya panduannya ini kita bisa berinteraksi dengan menggunakan mikrofon. Kita tunggu dulu naratornya. Oke, nah selanjutnya itu kita harus mengatur regionnya. Ikutin aja unit test. Tunggu lagi. Kemudian untuk keyboardnya kita gunakan US. Skip aja untuk yang ini. Nah, di sini kita pilih saja I don't have internet. Kemudian kita lanjutkan dengan limit setup, karena kalau kita connect ke internet maka kita akan dipandu untuk membeli lisensi. Nah, sekarang kita berikan nama untuk PC-nya. Jadi saya tulis di sini Asus saja sesuai dengan laptopnya. Next. Untuk password kita skip aja dengan cara next. Nah, kemudian kita accept lagi. Nah, ini artinya sudah selesai instalasi. Nah, di sini meminta kita untuk menunggu, dan ini sudah bisa kita abaikan karena ini sudah selesai proses instalasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengupdate drivernya. Beberapa teman-teman teknis itu menggunakan driver pack atau sejenisnya, akan tetapi saya lebih memilih untuk mengupdate melalui Windows Update menggunakan internet. Nah, untuk proses selanjutnya mungkin kita akan bahas di video yang lain. Nah, saya akan kembali ke topik awal. Nah, tadi kita sudah melakukan proses instalasi, maka selesai sudah pembahasan dari ujian akhir semester ini. Mohon koreksinya, lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.